Yohanes 5 ayat 1-9. Sesudah itu ada hari raya orang Yahudi dan Yesus berangkat ke Yerusalem. Di Yerusalem dekat pintu gerbang domba ada sebuah kolam yang dalam bahasa Ibrani disebut Betesda. Ada 5 serambinya. Dan di serambi-serambi itu berbaring sejumlah besar orang sakit, orang-orang buta, orang-orang timpang, dan orang-orang lumpuh. Mereka menantikan guncangan air kolam itu. Sebab sewaktu-waktu turun malaikat Tuhan ke kolam itu dan mengguncangkan air itu, siapa saja yang terdahulu masuk ke dalamnya sesudah guncangan air itu menjadi sembuh apapun penyakitnya. Di situ ada seorang yang sudah 38 tahun lamanya sakit. Ketika Yesus melihat orang itu berbaring di situ, dan karena ia tahu bahwa ia telah lama dalam keadaan itu, berkatalah ia kepadanya, "Maukah engkau sembuh?" Jawab orang sakit itu kepadanya, "Tuan, tidak ada orang yang menurunkan aku ke dalam kolam itu ketika airnya mulai terguncang, dan sementara aku menuju ke kolam itu, orang lain sudah turun mendahului aku." Kata Yesus kepadanya, "Bangunlah, angkatlah tikarmu dan berjalanlah." Pada saat itu juga sembuhlah orang itu, lalu ia mengangkat tikarnya dan berjalan. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudari, adik-adik yang dikasihi Tuhan, di kitab Injil Yohanes dicatat ada 7 mujizat-mujizat yang Tuhan buat ya. Mujizat yang pertama kita tahu air menjadi anggur, itu terjadi di Kana ya. Terus kedua, penyembuhan anak pegawai istana atau anak seorang bangsawan yang sakit Tuhan sembuhkan. Mujizat yang ketiga yang kita bahas hari ini, yaitu penyembuhan seorang bapak yang sudah sakit 38 tahun yang Tuhan datangi di kolam Betesda. Kemudian yang keempat, Tuhan Yesus memberi makan 5.000 orang laki-laki, belum dihitung perempuan dan anak-anak ya. Terus mujizat yang keenam, Tuhan Yesus berjalan di atas gelombang. Jadi bukan di air tenang ya, di atas laut yang bergelora ya. Tuhan jalan di atas air itu. Kemudian Tuhan Yesus menyembuhkan orang buta sejak lahir. Dan yang ketujuh, Yohanes mencatat Lazarus dibangkitkan oleh Tuhan Yesus setelah 4 hari meninggal di dalam kubur ya. Yang dicatat Yohanes cuma 7, tetapi yang dilakukan Tuhan Yesus banyak ya, banyak mujizat. Tetapi mari kita fokus dulu pada mujizat ketiga ini, yaitu Tuhan Yesus menyembuhkan seorang bapak yang sudah 38 tahun sakit. Tidak ditulis di Alkitab dia sakit apa ya, tapi bisa saja dia sakit lumpuh, bisa juga dia buta ya, atau apalagi, karena di situ di tempat kolam Betesda itu ada orang buta, orang sakit lumpuh, macam-macam penyakit ya. Dan kolam Betesda sejarahnya begini ya. Kolam Betesda itu artinya Bet artinya rumah, Hesda artinya belas kasihan. Jadi rumah belas kasihan atau rumah kasih karunia ya. Itu artinya Betesda ya. Jadi kalau menurut sejarahnya, dulu belum ada bangunan di kolam Betesda ya, belum ada pilar-pilar, kan ditulis itu ada 5 ada pilar-pilar dan ada 5 serambi. 5 itu adalah angka kasih karunia ya, angka kasih karunia dari Tuhan. Jadi di serambi-serambi itu banyak orang sakit. Kenapa? Nah ini sejarahnya ya. Dulu sekali sebelum Tuhan Yesus, sebelum tahun Masehi, orang-orang Yahudi di air kolam itu belum ada bangunannya ya. Mereka tempat menyucikan diri. Orang Yahudi dulu-dulu ya. Kemudian datang orang Yunani yang dipimpin oleh Raja Alexander atau
Alexander the Great dari kerajaan Makedonia, ya. Makedonia itu bagian dari kerajaan Yunani, ya. Dia menyerbu semua bangsa-bangsa. Dia menguasai banyak kerajaan di dunia waktu itu, dan salah satunya Israel dia taklukkan, ya. Dan ketika dia menaklukkan Israel, Raja Alexander melihat, oh, banyak orang suka datang di kolam ini. Dia suruh bangun kolam itu. Kolam Bethesda itu dia bangun dengan pilar-pilar. Itu terjadi di 332 sebelum Masehi. Jadi sebelum Tuhan Yesus datang ke dunia, 332 sebelum Masehi itu, Raja Alexander membangun kolam Bethesda, ya. Tetapi kolam Bethesda itu dibangun untuk menyembah dewa Asklepios. Dewa Asklepios itu adalah dewanya orang Yunani, bangsa Yunani, untuk dewa pengobatan dan kesembuhan. Yang patung dewa kesembuhan pengobatan orang Yunani itu dia pegang tongkat dan ada ular yang melilit. Dan di kemudian hari menjadi lambang kedokteran, ya. Kalau kita lihat lambang kedokteran ada tongkat dan ular melilit, itu sebenarnya yang ada pada patung dewa Asklepios, yaitu dewa pengobatan kesembuhan yang disembah oleh orang Yunani. Jadi waktu Raja Alexander the Great memerintah seluruh dunia waktu itu, dia kuasai termasuk Israel, dia bangunlah kuil, ya, kuil di kolam Bethesda itu. Tapi tujuannya supaya orang datang ke situ untuk menyembah dewa Asklepios, ya. Bukan menyembah Tuhan, ya. Jadi kita harus mengerti dulu. Dan pada zaman Tuhan Yesus, orang-orang Israel masih terbawa, ya, mistik ini. Mereka kalau datang ke kolam Bethesda, mereka percaya ketika air kolam itu bergoncang, siapa yang masuk duluan sembuh, sakit apa saja. Nah, itu kan mistik, ya. Jadi disinilah Tuhan Yesus datang di kolam Bethesda itu, mau menyatakan dirinya bahwa dialah Tuhan, dialah juru selamat. Yang kamu percaya itu sebenarnya tidak benar. Sebab syaratnya ada, kan? Orang datang di situ, di kolam Bethesda. Ketika air bergoncang, katanya malaikat turun. Tapi sebenarnya itu dewanya orang Yunani, yaitu Asklepios yang turun. Ya memang dulu mereka adalah malaikat, ya. Malaikat yang memberontak bersama Lucifer sehingga dibuang ke bumi, jadilah dewa-dewa mereka. Dan salah satunya untuk mempengaruhi orang Israel yang menyembah Tuhan, dibangunlah kepercayaan di kolam Bethesda itu. Ketika airnya bergoncang, siapa yang duluan turun, sakit apapun pasti sembuh. Nah, Tuhan Yesus datang ke kolam Bethesda itu, ya. Dan dia melihat banyak orang sakit di 5 serambi itu, ya. Banyak sekali. Tapi Tuhan Yesus kasihan, sebab mereka bukan percaya Tuhan. Mereka percaya mistik, ya. Okultisme, yaitu katanya malaikat turun di kolam itu, airnya bergoncang. Siapa yang duluan masuk itu yang sembuh. Sedangkan waktu Tuhan ketemu seorang bapak yang Tuhan tahu sudah lama dia menderita. Dan Alkitab tulis 38 tahun dia sakit, ya. Mungkin sakit lumpuh, mungkin dia sakit buta. Karena dia tidak bisa berjalan, kan. Jadi Tuhan Yesus datang mendekati bapak yang sakit 38 tahun itu. Tuhan Yesus langsung tanya, maukah kau sembuh? Dan sebenarnya orang bapak itu harus menjawab, ya saya mau sembuh. Tapi dia tidak kenal Tuhan Yesus, ya. Bapak ini juga termasuk orang yang tidak percaya, ya. Tidak percaya Tuhan Yesus. Karena dia ada di daerah itu, ya. Dia memang orang Yahudi, tapi orang Israel. Tapi dia ke kolam Bethesda itu. Jadi kolam Bethesda itu bukan kolam yang baik, ya. Kolam mistik yang dibangun oleh Raja Alexander. Tetapi orang Yahudi masih percaya, ya. Jadi begitulah Tuhan Yesus datang mau menyatakan dirinya. Kalau saya menyembuhkan kamu tidak pakai syarat-syarat harus masuk ke kolam itu. Jadi banyak orang sakit, tunggu-tunggu airnya bergoncang baru cepat-cepat turun ke kolam. Dan orang berebut karena
Siapa yang nomor 1 masuk, itu syaratnya itu yang sembuh. Yang nomor 2 tidak sembuh, apalagi nomor 3. Sedangkan Bapak ini lumpuh, bagaimana dia mau berlomba dengan orang-orang yang sakitnya mungkin cuma sakit kulit kah, sakit tuli kah. Atau kalau orang-orang kaya punya pasien, dia cepat-cepat dipakai pembantunya untuk bawa ke kolam itu. Masukkan. Sebab syaratnya siapa yang pertama masuk itu yang sembuh. Itu tidak benar ya. Kalau di zaman sekarang itu disebut okultisme. Jadi di zaman Tuhan Yesus pun orang Yahudi masih percaya okultisme ya. Tunggu katanya malaikat kasih goncang air kolam. Kalau kita masuk duluan kita sembuh. Kalau Tuhan mau menyembuhkan tidak pakai syarat-syarat. Ya, tidak perlu air goncang, air kolam bergoncang, tidak perlu. Jadi mari kita belajar ya dari peristiwa penyembuhan orang yang sakit 38 tahun ini. Pertama, kalau Tuhan Yesus menyembuhkan tidak pakai syarat. Bukan, harus hapus dosa dulu, tidak ada. Itu yang Tuhan Yesus sembuhkan orang-orang berdosa semua ya. Orang kusta, apa semua. Tuhan sembuhkan, tidak harus ada, kau harus bertobat dulu baru sembuh. Kau harus masuk air yang bergoncang dulu baru sembuh. Tidak. Kalau Tuhan menyembuhkan tidak pakai syarat. Kalau Tuhan mau sembuhkan, dan kita lihat ya, ini peristiwa mujizat yang ketiga. Mujizat pertama, Tuhan menjadikan air menjadi anggur di Kana Galilea, itu diminta oleh Bunda Maria ya kepada Tuhan Yesus supaya menolong pengantin yang bikin pesta ini sudah kehabisan anggur. Terus peristiwa kedua, ini peristiwa ketiga ya. Peristiwa kedua, si bangsawan anaknya lagi sakit. Dia datangi Tuhan Yesus. Jadi di peristiwa pertama, kedua, orang yang datang minta tolong ke Tuhan Yesus. Tapi peristiwa mujizat yang ketiga ini, Tuhan yang datangi. Dan Tuhan tidak pakai syarat. Dan orang sakit ini tidak tahu Tuhan Yesus, tidak kenal. Jadi dia tidak meminta, Rabi atau Tuhan Yesus tolong saya, sembuhkan saya. Tidak. Malah Tuhan yang datangi. Dan Tuhan tahu dia sudah menderita lama ini yang sakit ini. Makanya Tuhan tanya, maukah kau sembuh? Tapi orang itu karena tidak tahu siapa ini Tuhan Yesus yang bisa menyembuhkan penyakit, dia menjawab, bukan mau sembuh, ya saya mau sembuh. Harusnya jawab demikian ya. Tetapi dia katakan gini, bagaimana? Kan itu kolam kalau bergoncang, siapa yang masuk duluan, itu yang sembuh. Tapi ketika saya baru mau bergerak ke sana, sudah ada orang lain yang masuk. Tuhan Yesus sedih ya. Langsung Tuhan Yesus bilang, berdirilah, sekarang juga kamu sembuh. Berdirilah, angkat tilammu, angkat tikarmu, dan berjalanlah. Jadi Tuhan tidak pakai syarat ya. Jadi mari kita belajar bahwa kita sebagai umat Tuhan di akhir zaman ini, umat Kristus yang sudah kenal Tuhan Yesus, tentu Tuhan akan lebih menyembuhkan kita ya. Sedangkan ini si bapak yang sudah 38 tahun sakit, tidak kenal Tuhan Yesus. Siapa itu Tuhan? Dia tidak kenal, kan dia ada di kolam Bethesda, terus di areanya setan ya, bahaya ya. Dia sudah buta tentang Tuhan. Kita belajar ya. Kalau kita percaya mistik seperti orang sakit ini, dia tunggu-tunggu itu kolam Bethesda bergolak airnya baru dia terjun, tapi terlambat selalu. Jadi pelajaran pertama, jangan kita percaya okultisme. Okultisme dalam pembacaan tadi, tunggu air kolam bergolak. Padahal yang turun bukan malaikat ya, itu setan yang memang dulu malaikat ya. Jadi jangan kita tunggu ada tanda-tanda dulu baru kesembuhan. Tidak. Kalau kita memang mau sembuh, datanglah pada Tuhan Yesus. Padahal orang sakit ini karena tidak kenal Tuhan, Tuhan yang datangi dia. Ya, itulah Tuhan kita yang luar biasa ya, Maha Pengasih dan Penyayang. Jadi kalau Bapak Ibu, saudara-saudari atau saya saat ini dalam keadaan sakit, sakit apa saja, sakit fisik ya, misalnya lumpuh, stroke, apalagi jantung, sakit ginjal, sakit liver, mari kita berseru pada Tuhan Yesus, kita datang. Sedangkan kita tidak datang pun Tuhan yang datangi kita. Asal kita sungguh-sungguh mau percaya Dia, Tuhan Yesus pasti sembuhkan kita. Bukan saja sakit fisik, juga termasuk sakit rohani ya, sakit mental. Mungkin kita depresi, stres karena banyak masalah-masalah yang sedang dihadapi.
mengalami kesulitan-kesulitan penderitaan hidup ini, dan kita menjadi tertekan sehingga bukan sakit fisik tetapi sakit rohani yang dampaknya juga ke fisik, ya. Mari kita berseru kepada Tuhan Yesus, kita datang ke Tuhan Yesus, dan Tuhan Yesus kita percaya pasti menyembuhkan kita. Ya. Jadi marilah kita tetap setia, percaya dan mengasihi Tuhan Yesus sampai selama-lamanya. Bahkan kita sekarang sedang menanti-nantikan kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali untuk peristiwa pengangkatannya. Demikianlah firman Tuhan hari ini. Semoga ini menjadi kekuatan, menjadi pedoman dan menjadi berkat bagi kita sekalian. Terpujilah Tuhan Yesus. Selamat siang Bapak Ibu, saudara-saudari, teman-teman warlot. Kita berjumpa lagi pada siang ini. Saya melanjutkan apa yang tadi Opa bawakan dari Yohanes 5 dengan bagaimana orang-orang yang berada di kolam Bethesda. Saya langsung saja saya melihat bagaimana penderitaan yang orang-orang ada di Serambi, di Mas Serambi. Ada penderitaan, ada yang lumpuh, ada yang sakit. Saya tidak mengulang. Dan bagaimana saya melihat Tuhan berkarya di dalam pertemuan Tuhan Yesus di pintu gerbang domba, di mana orang-orang banyak menderita sakit secara fisik. Mari kita melihat kehidupan Tuhan dan kehidupan orang-orang yang termasuk kita sebagai manusia dan khususnya anak Tuhan. Saya merenungkan bagaimana kehidupan Tuhan, melihat apa yang kita baca hari ini. Apakah kehidupan Tuhan dalam pelayanan itu masih berlaku untuk generasi kita, generasi akhir zaman? Yang kedua, bagaimana Tuhan Yesus menghadap orang-orang yang sakit yang waktu itu ada di pinggir kolam Bethesda. Mari kita melihat secara manusia. Yang pembacaan hari ini diwakili oleh orang-orang sakit. Tapi kalau kita baca sebelumnya, bagaimana Tuhan berkarya dalam pelayanannya di dunia, waktu itu melayani orang-orang atau manusia yang di dalam tanda kutip menderita. Ada menderita fisik, ada menderita rohani. Ya, ada dua di situ. Tapi hari ini mengatakan Tuhan melayani orang sakit. Saya mengulangi apa yang tadi pertanyaan. Apakah yang Tuhan Yesus lakukan saat itu masih juga berlaku saat ini, tapi dilakukan oleh manusia sendiri dalam hal ini, khususnya anak-anak Tuhan, yaitu kita sendiri? Kita menjawabnya sudah tahu, saya percaya Bapak Ibu tahu. Itulah pelayanan. Apakah pelayanan Tuhan waktu itu kalau dibawa dengan sekarang? Tuhan Yesus khusus melayani orang-orang yang bermasalah. Apakah sekarang pelayanan itu tidak hanya khusus untuk orang-orang yang melayani langsung dengan orang-orang yang memerlukan pelayanan, dalam hal ini pelayanan rohani, yaitu seperti Tuhan Yesus bisa menyembuhkan secara rohani dan jasmani. Mari kita renungkan sedikit. Kalau saya melihat, membaca apa yang Tuhan Yesus lakukan saat itu pembacaan kita,
Dan kita pun untuk generasi kita, saya mengatakan itu bisa, malah tantangannya lebih berat kalau secara manusia. Begitu banyak kompleksnya masalah kehidupan manusia. Kalau kita sebagai anak-anak Tuhan menalarkan itu, merenungkan itu. Sekarang tanggung jawab apa yang Tuhan berada pada saat itu, apakah kita merasa tanggung jawab itu ada untuk kita saat ini, khususnya anak-anak Tuhan. Saya tidak mengulangi ke belakang, saya percaya Bapak Ibu tahu. Karena tugas anak-anak Tuhan yang menyadari ini, itu adalah tugas semua anak-anak Tuhan yang masuk di dalam pelayanan. Sekarang tidak ada, untuk saya tidak ada pelayanan khusus hanya untuk orang-orang yang melayani, ya, jadi pendeta, jadi kata hamba Tuhan, jadi yang punya karunia, hanya itu yang diperlukan, ditentukan. Kalau saya melihat kehidupan generasi akhir zaman, Tuhan sangat menginginkan setiap anak Tuhan harus bisa melayani seperti Tuhan waktu itu. Mari kita sedikit tertantang merenungkan hal ini. Apakah kita sebagai anak Tuhan sudah mempersiapkan diri dengan mengerti, ya, kehidupan bersama Tuhan di dalam kehidupan kita setiap hari. Mengerti Tuhan yang setiap hari kita berusaha hidup bersama Tuhan. Kalau kita berusaha hidup bersama Tuhan, bukan hanya doa, ya, tapi saya mengajak Bapak Ibu, kita harus berhubungan dengan Tuhan dengan akrab, intim, yaitu dengan membaca firman, yaitu Alkitab. Karena Alkitab, Bapak Ibu, kita harus tahu di situ adalah begitu banyak isi kehidupan Tuhan. Dengan kata lain, Alkitab adalah isinya adalah firman Tuhan. Firman Tuhan adalah Tuhan sendiri. Jadi kalau kita baca firman Tuhan, berarti kita sudah berhubungan dengan Tuhan. Mau jadikan firman Tuhan itu adalah Tuhan sendiri hidup di dalam kita, kita harus selalu bergaul dengan firman Tuhan. Karena dengan firman Tuhan di situ adalah pribadi Tuhan. Di situ adalah Tuhan, kita melihat kehidupan Tuhan. Dari kita lahir, dari bumi ini berada, di situ titik tolaknya, titik intinya adalah Tuhan sendiri. Mari kita mengerti isi dari firman Tuhan yang menjadi standar dasar hidup kita, yang menuntun kita pada apa isi sebenarnya inti kehidupan kita. Kalau kita sudah demikian mengerti akan Alkitab, dan di dalamnya kita mengerti akan pribadi Tuhan, di dalam juga menuntun kita mengenal hidup Tuhan, kita mengenal pribadinya, dan Tuhan juga mengenal kita, maka terjadilah apa yang hari ini kita baca. Saya percaya Tuhan waktu itu, Tuhan Yesus yang masih sebagai seorang manusia, sangat akrab dengan kehidupannya sebagai manusia. Dia selalu berhubungan dengan Tuhan. Dia tahu apa kehidupannya dengan Tuhan. Dan kita tahu Tuhan adalah anak seorang tukang kain. Yang kita baca, itulah pelayanannya. Tapi mari kita sedikit ke belakang untuk melihat apakah Tuhan juga selain melayani pelayan ini, apakah dia ahli juga di dalam satu sisi kehidupannya. Saya percaya karena bapaknya adalah Yusuf dan Maria ibunya, dan hidup sebagai tukang kain. Kalau kita membaca sejarah, ya, kehidupan Tuhan Yesus, tidak ada mungkin kita tidak bisa dapat, tapi sekarang kita punya pengetahuan di dalam kegiatan kita, ya, teknologi yang begitu berkembang,
ada di dalam yang hampir kita selalu baca adalah di yang itu kita katakan di HP yang paling mudah ya. Karena saya menyatakan ini karena itu yang paling mudah. Di situ kita bisa baca, kita cari yang orang mengatakan Google. Di situ kita bisa cari sejarah kehidupan Tuhan. Saya juga membaca di situ. Selain buku-buku, saya memperkaya pengetahuan saya bahwa Tuhan Yesus adalah anak seorang tukang kayu. Dia juga ahli di situ. Ya, saya tidak panjang di situ, tapi bagaimana Tuhan membawa dirinya dalam pelayanan. Ya, saya mengatakan ini karena dia juga seorang manusia. Sekarang kita tertantang, apakah yang saya ulangi, hidup Tuhan Yesus itu seperti sekarang juga kita bisa? Saya katakan Bapak Ibu, itu bisa. Tergantung dari kita. Sekarang tidak ada kata, oh itu tugas pendeta, oh itu tugas hamba Tuhan, ya, dan seterusnya. Yang Tuhan mau setiap anak Tuhan punya hidup dalam pelayanan. Ya, saya tidak panjang, pasti Bapak Ibu tahu. Mari kita lihat. Tuhan Yesus ada di kolam Bethesda. Apakah Tuhan, kalau saya nalarkan melihat dari sudut pandang mata rohani dan mata dunia. Kalau secara dunia kita katakan apakah kebetulan Tuhan kenal dengan orang yang tadi dikatakan dalam firman ini yang sudah 38 tahun ya, sangat cacat dengan kehidupan secara daging. Tetapi dilihat dari sudut pandang rohani, rohani Tuhan adalah rohani yang patut kita anak-anak Tuhan melihat contoh. Tuhan berjalan masuk di dalam satu keadaan dan dia membawa dirinya yang tidak pernah kebetulan. Saya tertantang di situ, selalu dia jalan dengan pelayanan. Dan ketika bertemu dengan orang yang 38 tahun hidup dalam penderitaan, untuk saya menalarkan itu tidak kebetulan, karena dia berjalan dengan bapaknya yang menuntun bertemu dengan orang ini. Ya, karena tadi kita baca dan Opa terangkan begitu banyak orang sampai dia katakan dia buka hati. Tuhan tanya dan dia katakan, saya tidak bisa. Kalau turun di situ orang lain sudah saya tidak mampu. Kalau saya melihat Tuhan dipertemukan dengan pemuda yang 38 tahun itu tidak kebetulan. Karena di situ ada buah-buah roh yang keinginan untuk sembuh sebagai orang manusia biasa. Tapi begitu dia tertantang untuk mau juga. Tetapi siapa Tuhan? Dia tidak berpindah dari tempat itu begitu lama. Nah, saya melihat nalar Tuhan adalah nalar kata waktu itu adalah Yesus. Adalah nalar Bapaknya yang menuntun dia menemukan orang demikian. Yang tidak kebetulan. Orang yang sudah rindu untuk disembuhkan. Apakah kita bawa kepada kehidupan kita akhir zaman? Apakah kita bisa ketemu atau Tuhan mempertemukan kita dengan orang-orang yang demikian? Mungkin masalah apa saja yang sudah bertahun-tahun. Bapak Ibu, saya merenungkan ini. Kalau kita hidup benar-benar dalam Tuhan dan mau dalam hati melayani Tuhan di dalam segi kehidupan kita di mana saja, apakah kita sebagai pegawai biasa ya, sebagai di mana saja, tidak mengatakan bahwa saya punya kehidupan khusus melayani sebagai seorang pendeta hamba Tuhan untuk zaman kita. Saya percaya Tuhan tidak mementingkan yang sekarang Tuhan mau. Apakah kita mau melayani Tuhan? Ya. Kalau Tuhan katakan, kalau engkau melayani aku, orang yang di depan mata telanjang kamu berikan pakaian, lapar kamu berikan makan. Apakah itu
hanya untuk orang-orang yang hidup dalam pelayanan yang khusus melayani Tuhan? Tidak Bapak Ibu. Itu menandakan siapa saja yang melihat orang menderita, di situ aku ada. Kita tertantang untuk pembacaan hari ini. Tuhan Bapaknya mempertemukan dia dengan orang demikian. Orang yang sudah menderita tapi hatinya rindu. Mari kita memikirkan orang yang demikian. Tuhan, maka kita bisa minta, pertemukanlah orang dengan pelayanan aku dengan orang-orang yang memerlukanmu, yang sudah bertahun-tahun seperti pemuda ini, 38 tahun, yang merindukan engkau. Pakai aku Tuhan, pakai. Karena Tuhan sudah hampir datang Bapak Ibu. Mari kita giatkan kehidupan kita, keluarga kita, untuk melayani Tuhan dengan cara demikian. Kalau kita mau percaya Bapak Ibu, Tuhan Yesus di dalam melalui Roh Kudus dalam kita akan mempertemukan dengan orang-orang demikian. Tapi kuncinya Tuhan hanya mau lihat hati kita. Apakah kita mau? Atau kita katakan, oh itu bukan bagian saya, itu bagian orang yang memang khusus. Ya, sekali lagi, mungkin kita merasa kita tidak punya karunia, kita tidak punya hal-hal yang untuk khusus mendoakan dia. Tapi Bapak Ibu, Tuhan tahu. Roh Kudus tahu hati kita. Aku rindu Tuhan, tapi aku tidak bisa. Paling tidak Bapak Ibu, saya ajak. Kalau melihat orang-orang yang menderita demikian, kata penderitaan, kita melihat Tuhan, orang itu menderita, keluarga itu. Mungkin saya tidak bisa menjangkau secara tangan, ya secara mulut, tapi Tuhan tahu. Tuhan, saya ajak Bapak Ibu mengatakan, Tuhan pakai aku dengan apa? Dengan doa. Jadi selalu apa yang kita bertemukan dalam kehidupan kita, khususnya anak Tuhan. Ada kalau kita melihat sesuatu yang miss dengan kita, yang hidupnya hancur-hancuran. Kalau ini sakit, tapi ada yang tidak kelihatan, yaitu rohnya yang sakit. Kalau Bapak Ibu kita merasa terbeban sebagai anak Tuhan untuk membawa jiwa-jiwa, karena akhir zaman Tuhan hanya memerlukan jiwa. Itu tanggung jawab kita anak-anak Tuhan, bukan orang yang pendeta atau apa ya khusus melayani Tuhan, tidak. Semua anak Tuhan, semua besar kecil, yang kuncinya apa kita mau. Kita berdoa, kita Tuhan berkati orang itu. Saya tidak bisa menjangkau, tapi hati saya berkata, Tuhan kasihan. Kita doa itu sudah dijawab, sudah dicatat positif untuk Tuhan. Bapak Ibu, Tuhan tidak memilih, Tuhan mau lihat hati kita. Apalagi zaman akhir ini. Tuhan tahu penderitaan kita, Tuhan tahu keterbatasan kita, tapi Tuhan tahu hati kita. Paling dalam Tuhan melihat hati kita. Kamu mau atau tidak anak? Waktu mau, saya sekali lagi katakan, kita menjangkau tidak bisa. Tapi dari jauh Tuhan kasihan orang itu. Kita sangat prihatin. Mungkin kita tidak ketemu secara fisik. Begitu banyak di medsos penderitaan orang. Saya belajar untuk diri saya. Melihat di medsos atau di surat kabar atau dimanapun. Kalau melihat orang menderita, saya timbulkan hati saya, hati Tuhan. Tuhan tolong. Saya berdoa walaupun saya tidak kenal. Karena saya mau katakan pada diri saya, pada Tuhan. Aku mau melayani. Aku mau melayani Engkau Tuhan. Tapi aku mulai dengan cara ini. Bapak Ibu, kalau kita mulai dengan hati yang demikian, tidak akan tertutup mata Tuhan untuk kita. Tuhan menunggu, maukah engkau? Percaya saya Bapak Ibu, karena ini juga praktek pelayanan. Kadang-kadang tidak ada kita dihitung oleh manusia. Kita dilihat pun tidak, karena tidak punya apa-apa. Tapi kita punya apa-apa kalau kita dengan Tuhan. Tuhan, saya tergugah dengan hal begini. Yang paling penting Tuhan senang untuk akhir zaman melihat jiwa yang seperti saat ini kita baca sakit, apalagi kalau rohnya yang sakit. Nah, itu kalau kita mau Tuhan akan buka semua. Yang kuncinya apakah engkau mau? Dan Tuhan bawa
waktu bapaknya bawa pertemukan dengan orang. Apa yang kita baca, dan Tuhan langsung bertanya. Dan Tuhan dengan demikian kuasa yang dia punya saat itu keluar. Saya tidak panjang di sini, tadi Opa sudah katakan, tetapi intinya kalau melihat karya Tuhan, pembacaan ini kita pun bisa. Dan pembacaan ini adalah menjadi contoh Tuhan Yesus adalah seorang manusia waktu itu. Apalagi sekarang itu lebih kompleks masalahnya. Tapi Tuhan katakan sekali lagi, apakah kamu mau anak? Itu yang Tuhan tunggu setiap anaknya di akhir zaman. Di akhir zaman. Dan kalau kita mau, Tuhan akan mempersiapkan kita. Mungkin pelan-pelan di situ ada didikan, tapi saya tidak berbicara itu panjang cara Tuhan mendidik kita. Itu bisa kelihatan karena ini kena pelayanan jadi punya pengalaman. Tapi untuk firman hari ini, ya, kita akan dibawa dengan tepat di orang yang tepat. Asal kita mau, kita belajar pribadi Tuhan. Tuhan juga ahli dalam tukang kayu. Itu secara manusia. Tapi dia jago di dalam firman Tuhan, Taurat. Karena dia dekat dengan Tuhan. Kita katakan setiap hari ada di bait Allah. Jadi Tuhan Yesus waktu katakan itu hari dikatakan Yesus, dia hidup ada di dunia juga, ada juga di dalam rohani. Mari kita contoh. Dan apa yang dia punya, dia mengetahui sekali lagi saat itu dia punya kuasa. Kita pun bisa sekarang. Ya, kenapa saya katakan begitu Bapak Ibu? Karena saya juga mulai dari dasar. Ada memang orang yang sekolah. Tidak apa-apa, itu mulai dari situ. Tapi saya berkata karena saya tidak sekolah, cuma punya kerinduan. Saya percaya anak-anak Tuhan zaman sekarang sangat rindu. Jangan kita batasi. Tuhan, tapi aku tidak punya. Tidak. Bapak Ibu, kita buka hati saja. Tuhan, aku mau, tapi aku tidak bisa. Aku hanya punya kelebihan ini. Pakai itu, Bapak Ibu. Kita mulai dari situ. Hati mau dulu, saya ulang-ulang. Nah, di situ Tuhan lihat. Itu juga satu tanda conteng positif. Tuhan tidak datang, kita harus sekolah, kita punya segala macam. Malah ditunjang dengan hal dunia, punya materi. Tidak, Bapak Ibu. Tuhan, orang yang paling sederhana pun Tuhan hanya lihat, kamu mau. Tanpa kita ngomong, Tuhan tahu. Ada Roh Kudus, apalagi kita anak Tuhan, sudah berbicara di hatinya. Saya mau Tuhan. Jadi pembacaan kita hari ini, mari kita tertantang. Contohi Tuhan. Dia manusia, sekarang lebih hebat. Kita sudah ada dia di dalam kita. Kita bisa berbuat lebih 100 kali dari Tuhan untuk pembacaan kita. Semua kita bisa. Kenapa saya katakan? Karena kami pelayanan itu. Ya. Apa yang tidak kita punya, Tuhan berikan. Asal kita rindu. Saya ulang-ulang, asal kita rindu. Ya. Tuhan akan didik kita. Dan Tuhan akan bawa kepada kita jiwa-jiwa yang tepat menurut Tuhan dan menurut karunia kita. Seperti Tuhan bawa, Bapaknya bawa kepada orang yang memerlukan. Nah, itu tidak akan percuma dan itu pasti tepat, dan orang yang kita layani pasti punya hal yang dia rindukan. Dia mendapatkan dari kita sendiri karena kita dipakai Tuhan. Jadi Bapak Ibu, pembacaan hari ini luar biasa. Mari kita pakai diri kita, keluarga kita seperti Tuhan Yesus dipakai oleh Bapaknya saat itu. Menemukan orang-orang yang tepat untuk Tuhan Yesus layani seperti firman hari ini. Saya percaya Bapak Ibu, Roh Kudus akan memberikan wawasan yang lebih lagi seperti daripada apa yang saya terangkan. Dia akan membuka apa kerinduan kita. Tuhan pakai di akhir zaman ini untuk apa? Memenangkan jiwa-jiwa. Banyak jiwa yang menderita Bapak Ibu. Punya kerinduan tapi terbatas.
Saya berdoa juga Bapak Ibu yang menonton pada siang ini punya kerinduan akan disambut oleh Tuhan. Asal kita menyerahkan kehidupan kita, pribadi dan keluarga. Saya sampai di sini saja. Saya percaya Roh Kudus kita disenangkan dengan apa kerinduan yang kita rindukan untuk dipakai Tuhan akhir zaman ini. Terima kasih Bapak Ibu. Sampai kita jumpa lagi di minggu depan. Tuhan memberkati. Maranatha. Amin.